Ada Pak Edi ulah kasetrok di situ mah subur. Wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu PKK Jampang Tengah. Video ya. PPL dari Kecamatan Jampang Tengah. Ya, dalam kegiatan hari ini saya akan aplikasikan sebagai promosi untuk produk. Sudah. Ini Bu ya. Sudah di situ. Ini produk pupuk organik Bios 44 yang diproduksi oleh Kodam 3 Siliwangi. Ya. Ini campurannya adalah terbuat dari bahan alami, dari beberapa organik yang sudah disimbiosis mutualismakan, sehingga keunggulan si produk ini selain harganya lebih murah daripada pupuk kimia ataupun pupuk yang sudah beredar di pasaran, ini harganya lebih murah. Sekitar kalau kurang dari 30.000 lah untuk per liternya. Sekitar 27 ribuan lah untuk sementara. Nah, ini keunggulan yang lainnya di saat aplikasi adalah pupuk ini bisa bertahan lama di lahan pertanian ibu-ibu, ya. Jadi dengan cuaca ekstrim panas apapun seperti itu, si pupuk ini keberadaannya walaupun ada hujan tidak akan terlarut atau terbuang. Yang pohon tahunan berbatang halus atau berbatang empuk seperti pepaya ataupun ini apa nih? Pisang. Pisang dan sebagainya, atau mungkin sekarang itu ada porang ya. Nah, porang itu kan berbatangnya lunak ya, bisa. Kemudian tanaman tahunan yang berbatang keras, ya, tanaman air seperti padi, ya seperti itu. Kemudian untuk tanaman sayuran, untuk pertaniannya, untuk peternakan, ya ternak darat atau ternak darat. Nah, bios ini terhadap lahan. Yang kedua, bagaimana penggunaannya terhadap bibit, bagaimana perlakuannya untuk pemupukan. Jadi 3 hal ini yang harus diperhatikan untuk penggunaan bios. Ya Ibu, sini Bu. Nah, untuk penggunaan bios dalam lahan darat seperti ini, untuk tanaman padi misalnya ya, kita umpamakan padi. Maka yang takarannya adalah dalam perbandingan 1 hektar itu diperlukan sekitar 60 sampai 80 liter. Ya. Jadi kita campurkan perbandingannya 1 liter apa nih bios dengan 20 liter air. Ya, airnya boleh air bersih. Coba Ibu dituangkan sekitar. Ini isinya 5 liter ya. Ya, dituang seperti ini sama saja ya. Tuang. Ya, liter. Ya, liter dituang. Oke, ya, dimasukkan, nanti dari kosong, kemudian diaduk. Setelah diaduk ya beberapa saat atau mungkin langsung bisa, baru dimasukkan ke alat semprot. Mana alat semprot? Langsung ke aplikasi ya. Nah, setelah itu lahannya harus disiapkan itu ya seperti ini Bu. Ya, ini contoh nih lahan nih. Harus kalau sawah dibajak dulu 2 kali atau sampai ke selembut-lembutnya, sampai biasa ibu-ibu nanam lah ya. Nah, sampai bisa untuk ditanami sampai gembur sekali ya, 2 kali lah atau lebih. Nah, setelah itu ada 2 cara. Bisa langsung ditebarkan, disemprotkan ini ke lahannya langsung sebelum diairi ya, seperti ini ya, disemprot misalnya itu. Nah, seperti itu baru diairi ya. Ada cara kedua adalah setelah sawah itu diairi baru dimasukkan langsung ya, si pupuk air ini langsung dituangkan di aliran air itu masuk yang mengalir. Nah, berarti kan seperti itu mungkin tiap petak-petak itu ya 1 hektar jadi 5 petak ya, bagi-bagi aja berapa, berarti 1 petaknya berapa liter ya kan begitu. Dituangin, ditunggu sampai dengan 7 hari sampai 14 hari ya, 7 hari lah biasanya ya, 7 hari 1 minggu. Setelah itu organik mungkin tumbuh ya, yang diperlukan tanah. Setelah menjadi tambah gembur, baru di situ siap untuk ditanam. Nah, penanamannya ini perlakuannya terhadap benih bagaimana? Nah, benih ini sebelum disemai direndam dulu maksimal 1 hari.
sini atuh. Biar Pak Edi yang ikutin. Ya apa sama aja ini. Ade Pak Edi ulah kaseprok di kita mah syukur. Udah ya? Udah ya? Tanaman tahunan yang berbatang halus itu tidak menggunakan campuran. Jadi bios itu langsung dengan jarak 1 meter atau ya 1 meter dari pangkal bawah akar ya. Jadi ini kan digali dulu, mana cangkul? Iya. Cangkul diputerin Pak Kak. Ya. Dicangkul ya ke dalam kedalaman. Nggak usah terlalu dalam-dalam lah. Ya, biar kita lebih enak. Kayak ada saluran Nah, sesuai itu. Nah setelah ini bagaimana perlakuannya ini? Ini tidak usah dicampur air Bu ya. Dengan perbandingan 1 liter itu 500 mili. Ya, sok Ibu. Nah ini misalnya udah campur 500 mili ya, langsung disiramkan Bu. Nah disiramkan, dikelilingkan. Ya, Pas itu. Ya. Ya, untuk satu pohonnya berapa ini? Adalah sekitar setengah literan lah. Setengah sampai 1 liter. Ya, untuk satu pohon. Ini digunakan aplikasinya berapa lama? 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Nah, itu kemudian kalau misalnya batang keras, contoh seperti pohon jeng-jeng ya, pohon-pohon kayu lah. Sama seperti itu, cuma takarannya lebih tinggi dosisnya ya. Pupuk ini diluncurkan oleh Pangdam ini, harga pupuk kita juga tidak stabil ya, pakan juga tidak stabil. Nah, mudah-mudahan dengan adanya ini bisa meringankan beban produksi para petani. Nah, jadi hasil produksinya bisa meningkat, ya kan? Produksi bisa dinaikkan, anggaran bisa ditekan turun, jadi otomatis ya keuntungan akan lebih banyak. Kemudian waktu juga efektivitas waktu. Seperti contoh yang sudah kita tanam di Kodim itu menanam hanjeli. Biasanya hanjeli itu dipanen berapa? 6 bulan ya? 6 sampai 8 bulan ya? Di situ 5 bulan Bu. Nanti kita lihat juga ini lahan ini akan kita jadikan percontohan. Kita baru akan ulang. Ya. Ada lagi pertanyaan? Sebentar ya. Kalau misalkan menanam jagung kan kita kan ceritanya udah di api, udah di Nah untuk kan ini buat menyuburkan tanah ya, menyuburkan tanah. Nah untuk tanam jagung, apakah tanahnya harus seperti ini, dibentuk seperti ini, atau disebar gitu? Langsung aja, langsung disemprot ya. gitu. Jadi Tidak diharuskan. perawatnya sama cuma saat penggunaan pupuknya saja. Ya. Jadi dasar bisa ya. Dasaran, pemupukan, persiapan benih. Jelas ya? Ada yang tanyakan? Any question? Jelas? Clear? Yes. Namun gitu Mama sekarang semuanya serbu ke tukang bakso. Saya lumayan.